Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, belum sebulan menikmati masa pernikahan dan berstatus sebagai pengantin baru, kabar mengejutkan datang dari Aurelie Mooremans dan suami Tyler Bigenho yang baru saja mengalami kecelakaan mobil di Amerika Serikat. Keduanya pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat kejadian, Aurelie sempat mengunggah video di akun Instagram story miliknya. Di postingan itu, terlihat mobil berwarna hitam dan putih yang sudah penyok. Dari unggahan terlihat mobil hitam penyok di bagian badan mobil sebelah kanan, sementara mobil putih penyok pada bagian belakang kiri, diduga Aurelie mengalami kecelakaan beruntun. Di sekitar lokasi kejadian, di antara kedua mobil tersebut juga tercecer serpihan mobil bekas kecelakaan. Aurelie pun juga memberi kabar terbaru terkait kondisinya pasca mengalami kecelakaan. Usai menjalani perawatan dari rumah sakit, Aurelie mengungkap dirinya mengalami gagar otak ringan. Dalam unggahan story-nya, Aurelie menuliskan, "Makasih semuanya yang sudah tanya keadaan kita aman. Hasil dari RS, aku gagar otak, tapi nggak ada pendarahan dalam untungnya. Jadi boleh pulang dan harus istirahat yang banyak," kata dokter. Tak hanya itu, Aurelie juga mengungkap kondisi sang suami yang mengalami sakit punggung sampai ke kaki. Kalau suami, udah suami, sakit punggung sampai ke kaki, tapi aman kok dia. Ya, diketahui pasca menikah pada 30 Desember 2024 lalu dengan Tyler, Aurelie memang memilih menetap di Amerika Serikat. Keduanya pun juga berencana akan menggelar resepsi pernikahannya pada bulan April 2025 mendatang. So, untuk Aurelie dan Tyler, speed recovery. YouTuber Atta Halilintar lagi-lagi kena sentil di media sosial. Kali ini karena dua bus besar milik suami Aurel Hermansyah itu parkir di jalan umum. Karuan saja protes warga sekitar pecah hingga ke platform TikTok. Akun TikTok @mirhan527 mengunggah keberadaan dua bus mewah milik Atta yang parkir di jalanan sehingga mengganggu lalu lalang kendaraan yang lewat. Meski bus itu parkir di depan kantor AHA Channel, warga sekitar tak bisa menoleransi karena bodi bus menyita jalan umum dua arah sehingga di jam-jam bisa berpotensi menimbulkan kemacetan. Atta Halilintar punya bus gede-gede sampai 2 biji nggak punya tempat parkir, ngelewatin samping rumah kantornya Atta Halilintar ya. Lalu samping kanannya ini adalah kantor dari anak-anak AHA ya, milik Atta Halilintar. Lalu sebagian warga sekitar menduga dua bus itu adalah sarana transportasi bagi pemain sepak bola AHA PS Pati FC, sebuah klub sepak bola milik Atta. Kabarnya perwakilan warga sekitar mendesak Atta untuk membangun lahan parkir sendiri sehingga mobil milik pribadi atau milik karyawannya tidak parkir sembarangan di jalan umum. Lantas apa kata Atta terkait protes dan warga sekitar yang sebagian besar merupakan tetangganya itu? ini lihat ada bus 2 biji gede-gede milik Bang Atta buat ini ya, apa namanya tuh yang klub sepak bolanya Atta Halilintar nih, di parkirnya di samping kantornya ya. Mungkin kalau ada tempat parkirnya tersendiri mungkin enak ya, jadi nggak di pinggir jalan begini. Soal bis gimana Pak Pata? Soal bis pelatih baru. Soal bis gimana Pak Pata? Soal bis parkir Pak Pata. Masih ya. Sembarangan gimana? Soal bis yang parkir sembarangan. Soal karyawan. Bunda Loli gimana tanggapannya? Menyambut kedatangan selebriti dan masyarakat umum di aviary miliknya sudah biasa dilakukan oleh presenter Irfan Hakim. Kisah humanis di balik aviary milik ayah 4 anak itu acap kali mencetak viral. Seperti kemarin, kedatangan Ustadz Adi Hidayat ke aviary Irfan di kawasan Bekasi, Jawa Barat sukses bikin publik dan netizen takjub.
Pasalnya, burung-burung yang dilepas bebas di Aviary Irfan mendadak berdatangan menghampiri Ustadz Adi Hidayat, bahkan dengan santuinya hinggap manja di lengan dan kepala Ustadz karismatik itu. Tapi benarkah Ustadz Adi Hidayat sempat takut baju kokonya kena kotoran burung? Alhamdulillah, The Hakim Aviary hari ini benar-benar spesial karena kita kedatangan tamu luar biasa. Siapa coba? Yes, betul sekali. Beliau adalah Ustadz Adi Hidayat. Sosok yang tidak cuma dikenal dengan ilmunya yang dalam sekali, tapi juga jadi inspirasi dan panutan buat banyak orang. Kecil-kecil banget. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Udah nyamperin tuh. Wah, anteng banget ini sampai di kepala loh, Ustaz. Ustaz beneran diserbu loh sama burung-burung loh. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian Ustadz Adi Hidayat datang, kemudian para penghafal Quran juga datang. Itu terjadi di akhir tahun dan juga awal tahun, di mana aku lagi sendirian di rumah itu semuanya tuh, karena istri aku dan anak-anak aku semua tuh emang sengaja ke Eropa, ke Belanda nganter Aisyah untuk bertanding di sana dan juga berlatih kuda. Tak cuma burung-burung yang memperlihatkan perilaku ramah kepada Ustadz Adi Hidayat, ikan-ikan di kolam pun berenang ke pinggir secara berjamaah seolah ingin menghormati sang Ustadz. Saat menceritakan keanehan itu, bulu roma Irfan sampai merinding karena perilaku tak biasa sejumlah hewan di aviary-nya terhadap tamu yang datang baru kali ini terjadi. Ini belum itu. Mas Alman berani. Nih, Sini. ini tolong Bit. Enggak, tuh lihat. Wow. Tuh lihat. Tuh ini belum tuh. Ini belum kasih. Ini jenis Aldabra terbesar kedua di dunia, Ustadz, setelah Galapagos. Ada masih bisa besar lagi nggak? Bisa. Jadi diameternya sampai 1 meter. Terus kalau berdiri juga 1 meter tingginya. Oh ya? Ini ikan kan dibebasin, burung kan dibebaskan. Nah, ikan juga harus dibebaskan. Ini udah bebas. Bebasin ikannya itu ke perut katanya. Oh, ke perut. Terus ini kalau udah besar ini dimakan nggak ikannya? Enggak. Ustadz Adi Hidayat juga datang. Beliau juga membawa ulama-ulama besar dunia. Saat itu ada dari Libya dan juga Mesir. Bahkan salah satunya itu adalah mantan rektor Universitas Kairo Mesir. Itu selevel menteri, dan itu Masya Allah. Dan aku bisa satu meja makan bareng beliau, semuanya ngobrol. Dan juga pas ketika dibawa ke aviary gitu, banyak pas aku posting, semua orang tuh sampai komentar katanya berasa melihat di surga tuh gini kali ya, orang-orang soleh kumpul. Pas aku ngeliat tuh merinding banget ya Allah, itu keberkahan banget, kebahagiaan tak ternilai bisa dikunjungi oleh para ulama-ulama besar. Video kedatangan Ustadz Adi Hidayat yang diunggah Irfan di channel YouTube-nya bisa jadi mengandung hikmah berharga bahwa hewan pun bisa merasakan aura positif dari orang-orang yang mendekatinya. Sebagai ulama penyuruh kebajikan untuk sekalian alam agar manusia juga berbuat baik kepada semua makhluk Tuhan, tugas seorang ustadz atau ulama memang sangat mulia. Tuhan pun punya banyak cara untuk memuliakan hamba-hamba yang bertakwa. Saya sampaikan ini bagian dari ibadahnya Mas Irfan kepada Allah. Dia bukan hanya ngumpulin hewan untuk dilihat, untuk dipelihara. Dan di hadis Nabi ada 3 kriteria yang mempercepat orang masuk ke dalam surga. Menebarkan salam, memberikan makan, dan bangun malam saat orang tidur. Masya Allah, Masya Allah. Termasuk ke hewan juga? Masuk ke hewan.